Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Pada part sebelumnya, Hajin yang begitu frustasi dengan situasi yang ia alami karena impiannya untuk hidup damai telah dihancurkan oleh Raja Demon dengan cara mengirimkannya ke hutan bambu yang terletak jauh di dalam hutan belantara. Namun ia pun menyadari jika ia terus saja meratapi nasibnya, maka itu tidak akan merubah situasinya. Ia pun mencoba menerima kenyataan dan hidup sebagai tuan muda ketiga yang bernama Soryang. Di dalam hutan bambu itu, ia pun berlatih untuk memperkuat tubuhnya dengan mengaktifkan 2 dari 3 kekuatan yang ia miliki di saat ia masih menjadi Raja Assassin. Benar saja, ia pun merasakan bahwa tubuh lemah yang ia gunakan telah memiliki bakat yang luar biasa, sehingga tubuh itu dengan mudahnya telah mencapai puncak batas ketiga dari teknik tak terbatas. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkah kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5. Cerita dimulai, terlihat Ma Dongpil yang berlutut tepat di hadapan Mudam. Ia pun menyampaikan permintaan dari tuan muda ketiga untuk membawa semua catatan rahasia tentang teknik bela diri demonik. Mendengar itu, ia berpikir, aku tidak mengerti kenapa tuan muda ketiga ingin meminjamnya, sedangkan ia sangat mengetahui seluruh isi dari catatan rahasia seni bela diri demonik. Apakah ia mencoba untuk merangsang dirinya dengan menggunakan itu? Kemudian Ma Dongpil membuka suaranya dengan berkata, saya minta maaf kepada Anda karena saya akan bertanya sesuatu yang tidak sopan seperti ini. Sebagai seorang penjaga, seseorang harus mengetahui target yang akan mereka lindungi. Jadi saya harus menanyakan ini meskipun terdengar tidak sopan. Apakah hanya kebetulan saja tuan muda ketiga telah kehilangan ingatannya setelah ia menderita penyumbatan ki? Namun Mudam tidak langsung menjawabnya. Di pikirannya mengatakan, aku pun tidak tahu apakah ia benar-benar telah kehilangan ingatannya. Sejak awal tuan muda ketiga memang sangat berbakat, tetapi ia orang yang serakah dan juga sangat sombong. Seorang tiran sejati yang tidak memiliki pertimbangan untuk semua orang yang telah menjadi bawahannya. Akan tetapi, ia telah menjadi orang yang sangat berbeda setelah ia pulih dari penyumbatan ki. Bahkan pelayannya mengatakan kalau tuan muda ketiga telah berubah dari yang sebelumnya. Bukan hanya itu saja, dia bahkan berhasil keluar hidup-hidup dari pavilion penghakiman demonik. Dan juga laporan yang aku terima dari Ma Dongpil, ia telah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Lalu ia pun berkata, kau tidak usah terlalu mengkhawatirkannya. Aku pun juga mengerti kenapa kau menanyakan hal yang seperti itu. Orang yang telah kau layani sekarang bukanlah siapapun, melainkan salah satu dari 7 kandidat yang akan menjadi penerus dari kultus demonik di masa depan. Siapa tahu dia hanya bercanda atau benar-benar telah kehilangan ingatannya. Tapi lebih baik kau jangan bertanya apapun lagi. Ini adalah salah satu banyak alasan kenapa begitu sulit untuk melindungi tuan muda ketiga. Itulah sebabnya aku secara khusus memilihmu untuk melakukan peran ini. Tiba-tiba Mudam pun langsung melemparkan sebuah anak kunci kepada Ma Dongpil, dan itu adalah anak kunci untuk membuka perpustakaan rahasia demonik. Lalu ia mengatakan, seperti yang kau tahu, masa peminjaman hanya berlaku selama 3 hari. Jadi ambillah 3 ataupun 4 catatan rahasia demonik, dan sebaiknya kau campurkan saja dengan catatan yang lainnya. Kemudian Mudam bertanya kepada Ma Dongpil apakah ia telah menjelaskan kepada tuan muda ketiga tentang hutan bambu itu. Kau pasti sudah tahu bagaimana berbahayanya hutan bambu itu. Aku yakin kalau kau pasti baik-baik saja. Tapi pastikan kau menjelaskan semuanya dengan benar kepada tuan muda ketiga.
Sebelum Ma Dongpil pergi, ia pun berpesan kepadanya dengan mengatakan, tugasmu ini sangatlah penting. Pastikan kau melayani Tuan Muda dengan kemampuan terbaikmu. Namun di pikirannya mengatakan bahwa ia sangatlah penasaran dengan apa yang dilihat Raja Demon pada Tuan Muda ketiga, sehingga ia langsung mengirimnya ke hutan bambu. Diceritakan bahwa hutan bambu adalah hutan demonik yang telah ada sebelum kultus demonik menetap di Gunung Seribu Tahun. Pelaku yang merenggut nyawa manusia adalah iblis yang tak terhitung jumlahnya selama 1000 tahun. Saat hanya kekuatan iblis surgawi yang pertama ada dan kultus ilahi tidak memiliki kekuatan besar, maka itulah yang membuat kultus demonik menjadi salah satu sakti terbesar dalam waktu yang singkat. Hutan itu yang menyediakan hadiah terbesar pada mereka yang ditakdirkan dan menyeret mereka yang tidak ditakdirkan masuk ke dalam lubang kematian. Ini adalah yang kedua kalinya Raja Demon menguji Tuan Muda ketiga. Dia telah menerima nilai kelulusan di pavilion penghakiman demonik. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Tuan Muda ketiga saat ia ada di dalam hutan bambu. Cerita berpindah saat hari sudah malam. Hajin begitu terkejut karena catatan yang telah dibawa oleh Ma Dongpil sangat begitu banyak. Total semua catatan yang dibawa oleh Ma Dongpil sebanyak 17 buah. Ia pun mengatakan, ini tidak sebanyak yang Anda pikirkan. Saya hanya membawa beberapa catatan yang terbaik. Sambil membuka salah satu dari catatan itu, ia berpikir, apakah aku harus menguasai seni bela diri demonik sekarang juga? Kemudian ia pun menegaskan pada dirinya sendiri, jika aku menimbangkan seni bela diri demonik menjadi lebih rendah dibandingkan seni bela diri surgawi, maka aku tidak akan bisa melihat sifat sebenarnya. Jadi aku harus melihatnya tanpa bias apapun. Lalu Ma Dongpil mengatakan bahwa 3 dari 7 catatan rahasia harus dikembalikan dalam waktu 3 hari ke depan. Itu disebabkan karena ketiga catatan itu adalah termasuk dari 10 catatan rahasia demonik terbesar yang ada di kultus kita. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa catatan ini hanya bisa diakses oleh Tuan Muda pertama, kedua, dan juga Anda Tuan Muda ketiga. Sambil memperhatikan, ia berpikir 10 catatan seni bela diri demonik terbesar adalah seni demonik level tertinggi di kultus ini. Apabila ada seseorang yang berhasil mempelajari satu saja dari catatan itu, maka ia mampu memandang rendah dunia karena itu semacam mahakarya. Ini adalah seni demonik yang telah diketahui semua orang yang ada di kultus demonik. Jadi apabila ia tidak ingat akan hal ini, maka akan tetapi tiba-tiba saja lamunannya pun langsung buyar saat Tuan Muda ketiga yang mengatakan, "Ada apa dengan tatapanmu itu?" Seketika ia pun langsung tertunduk dan berkata, "Saya minta maaf atas kelancangan saya ketika saya melihat dari sisi baru Anda. Tapi apakah Anda benar-benar tidak ingat satupun catatan rahasia ini?" Mendengar itu, sambil menatapnya, ia pun langsung menghempaskan catatan rahasia itu. Ia berkata, "Bukannya sudah pernah aku katakan, aku telah kehilangan semua keahlian seni bela diriku setelah terbangun dari penyumbatan Ki. Pikiran dan perasaan hatiku tidak sama seperti yang sebelumnya, dan secara teknis kau dan aku telah diasingkan di dalam hutan sialan ini. Aku harus mencoba sesuatu karena aku telah putus asa. Aku harus belajar lagi seni bela diri demonik yang telah aku lupakan. Jadi tolong bantulah aku karena untuk saat ini hanya dirimulah satu-satunya yang bisa aku harapkan. Oleh sebab itu aku perlu pemanasan. Jadi aku mohon kepadamu, ambillah beberapa senjata dari kultus kita sebelum besok matahari terbit." Namun ia begitu heran saat melihat Ma Dongpil yang menangis terseduh-seduh setelah mendengar cerita karangannya itu. Lalu dengan semangat yang membara, ia pun mengatakan akan mendukung Tuan Muda meskipun ia harus mengorbankan nyawanya. Beberapa saat kemudian, malam pun mulai semakin larut. Terlihat para binatang mulai berkeliaran secara aktif di wilayah hutan bambu itu. Ma Dongpil yang berjaga di malam itu, ia bergumam, para demonik hutan ini akan lebih aktif sekitar 10 hari. Sepertinya mereka malam ini tidak akan bergerak dan juga penghalang yang aku pasang setidaknya masih dalam keadaan yang aman. Jadi untuk saat ini aku sangat yakin kalau ini akan baik-baik saja. Dan rumah yang kami tinggali ini adalah wilayah yang paling aman di dalam hutan ini.
Kemudian dari balik jendela, ia pun memperhatikan tuan muda ketiga yang sedang membaca dan memahami catatan rahasia itu. Agar tuan muda tidak terganggu, aku harus memastikan di malam ini tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Sebaiknya aku harus secepat mungkin membawa senjata yang telah tuan muda minta, dan aku tidak akan membiarkan diriku menjadi lengah meski itu hanya sedetik. Jauh di dalam hutan bambu, ada seekor hewan yang sedang membersihkan dirinya sendiri. Dari rumor yang beredar, jika hewan itu adalah hewan yang sangat mengerikan. Dan di sisi yang lain, terlihat Hajin yang tertidur begitu pulas di atas tumpukan catatan rahasia. Dalam tidurnya ia mengatakan, "Raja Demon, kau memang bajingan." Diceritakan bahwa ki kegelapan milik Hajin mungkin masih tidak terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi itu adalah teknik terhebat yang ada di dunia murim. Meski tidak sekuat teknik rahasia 10 sakte besar, akan tetapi kedalaman dan pemurnian teknik ia telah dianggap sebagai yang terbaik pada masanya. Tapi seni bela diri demonik sangat berbeda. Diketahui bahwa seni bela diri demonik ia mengutamakan kehancuran daripada pemurnian. Mereka dikenal sebagai teknik yang fokus kepada hasil daripada stabilitas. Serangan di atas pertahanan dan kekuatan sejati atas fleksibilitas, itu semua sangat mirip sekali dengan metode yang kugunakan sebagai assassin. Hajin pun memikirkan tentang 10 seni bela diri demonik terhebat yang akan ia pelajari. Mereka sangat jelas seni bela diri yang luar biasa. Aku tidak bisa menguasai semua seni demonik terhebat dengan caraku yang seperti ini. Yang bisa aku lakukan hanyalah menguatkan ki kegelapan dengan menggunakan 10 seni demonik terhebat ini. Kemudian ia menemukan satu buah catatan yang berjudul Seni Demonik Sejati, dan itu membuatnya menjadi sangat penasaran. Lalu ia membaca kata pengantar dari catatan itu. Di sana tertulis, seni demonik sejati adalah salah satu dasar dari kekuatan demonik. Seni bela diri ini jauh lebih tinggi dibandingkan dari beberapa 10 bela diri terhebat saat berhubungan dengan kemampuan beradaptasi ki demonik. Bisa dibilang kalau itu adalah salah satu dari teknik induk dari kultus demonik. Setelah membaca kata pengantar itu, terlihat ia sedikit tidak mengerti dengan bahasa yang berulang-ulang. Lalu karena ia merasa belum bisa memahami dari catatan itu, ia pun mencoba untuk membangkitkan indranya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah cahaya yang terang dari dalam rumah itu. Ternyata itu adalah Hajin yang sedang menguatkan indera dirinya. Teknik tak terbatas yang terbaik adalah ketika kau terlalu banyak pikiran. Dengan teknik itu, ia pun mendengar akan pergerakan seseorang yang telah mengintainya dari kejauhan. Ia berpikir, apakah mereka telah mengawasiku dengan mengirim seorang pelayan yang selalu ada bersamaku. Jadi, aku harus lebih berhati-hati. Meskipun mereka terlihat naif yang selalu baik kepadaku dan melayani dengan segenap jiwa, akan tetapi dia belum sepenuhnya lengah terhadapku. Lalu ia pun menghentikan meditasinya dan bersiap untuk masuk ke dalam kediamannya. Akan tetapi ia mendengar beberapa langkah kaki yang telah mendekat ke arahnya. Di saat ia berpaling, mata mereka saling menatap satu sama lain dengan tatapan yang tajam. Hajin pun bertanya-tanya makhluk apa yang ada di hadapanku ini. Tanpa ia sadari, secepat kilat makhluk itu langsung menyerangnya. Akan tetapi dengan mudahnya Hajin melompat untuk menghindari serangan dadakan itu. Saking kuatnya serangan makhluk itu, sehingga membuat dinding yang ada di belakangnya langsung hancur seketika. Melihat itu, ia berkata, aku tidak tahu makhluk apa yang telah menyerangku. Akan tetapi ini sangatlah berbahaya. Dengan kepalanya itu, dia dengan mudahnya menghancurkan dinding itu hanya dengan satu kali serangan saja. Tiba-tiba Hajin pun sangat terkejut saat mengetahui jika makhluk yang telah menyerangnya adalah seekor ayam yang berbeda dari ayam biasanya. Terlihat ayam itu bertubuh besar, berkaki 6, sayap yang lebar seperti manusia, dan juga memiliki kepala 3. Aku belum pernah melihat makhluk yang seperti ini di kehidupanku yang dulu. Hutan bambu ini membuatku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di saat Hajin sedang lengah, ayam itu langsung berlari menyerangnya lagi. Akan tetapi meski serangan itu begitu cepat, namun Hajin masih mampu untuk menghindarinya.
Tidak hanya sampai di situ saja, ayam itu kembali melompat dan mengeluarkan suara yang begitu keras sehingga membuat Hajin langsung terdorong ke belakang. Sambil menahan hembusan angin itu, ia berpikir, dasar ayam bajingan, apakah ini adalah teknik suara kultivasi dari seekor ayam? Apakah ayam di hutan bambu ini bisa melakukan itu? Pertarungan antara Hajin dan ayam telah berjalan begitu sengit. Hajin pun langsung memukul ayam itu dengan begitu kuat karena ia sangat terganggu akan suaranya yang begitu nyaring. Akan tetapi ia tidak bisa bergerak karena tangannya telah dikunci oleh kedua kaki ayam yang telah menerkamnya. Hajin begitu emosi karena ayam ini sudah berkali-kali menahan serangannya. Bahkan ayam itu juga mampu untuk menyerang balik kepadanya. Dengan kesalnya ia pun memukul salah satu dari kepala ayam itu sehingga kepalanya pun langsung terpulas. Ayam itu tidak mau kalah begitu saja. Ia kembali menggunakan kultivasi suaranya untuk menyerang Hajin. Benar saja, Hajin pun kembali terdorong ke arah belakang akibat kerasnya angin yang dihasilkan oleh ayam itu. Sambil menahan, Hajin berkata, ayam macam apa yang bisa menggunakan teknik kultivasi suara seperti itu? Ini bukanlah ayam sembarang ayam. Akan sangat sulit untuk menghadapinya apabila aku tidak memiliki sebuah senjata. Kemudian Hajin pun melihat sebuah patahan bambu yang tergeletak di atas tanah. Ia berpikir untuk menggunakan bambu itu sebagai senjata agar bisa melawannya. Terlihat lagi dan lagi ayam itu kembali menyerangnya dengan kecepatan penuh. Sambil melompat untuk menghindarinya, ia pun mengatakan, dasar ayam bajingan, kau tidak akan bisa menyerangku dengan menggunakan serangan yang sama. Lalu Hajin melompat dengan sangat tinggi sambil memegang sebilah bambu. Ia berteriak dengan sangat keras, apa kau pikir aku tidak akan bisa mengalahkanmu? Aku berjanji aku akan memakanmu sampai habis. Dengan kuatnya, Hajin pun langsung menancapkan bilah bambu itu tepat di atas leher si ayam. Akan tetapi, ia begitu heran saat mengetahui jika bilah bambu yang ia gunakan tidak mampu untuk menembus kulit dari ayam itu. Bukan hanya besar, ayam bajingan ini juga memiliki kulit yang sangat keras. Namun di saat ia sedang lengah, tiba-tiba saja ayam itu langsung menghempaskannya dengan sangat kuat, sehingga ia pun langsung terlempar jauh mengenai tembok pembatas wilayah itu. Sambil menahan rasa sakitnya, Hajin berkata, dasar ayam bajingan, ini rasanya sakit sekali. Sekarang aku mengerti, aku tidak akan bisa menembus kulitnya apabila hanya menggunakan kekuatan fisik. Aku tidak pernah berpikir akan menggunakan kekuatan ini pada seekor binatang. Tapi mau bagaimana lagi, dia sangat berbeda. Dia bukanlah ayam sembarangan, jadi aku harus mencobanya. Di saat ayam itu kembali menyerang, terlihat Hajin yang bersiap dengan kekuatan yang ia akan coba kepada ayam itu. Dengan tatapan mata yang tajam, ia pun menggunakan teknik keenam kekuatan surgawi. Bahkan yang ia gunakan adalah bentuk kedua dari kekuatan itu yang dinamakan Hypervision. Diketahui bahwa bentuk kedua dari teknik keenam kekuatan surgawi adalah membuat proses berpikir seseorang dipercepat secara maksimal dengan menggunakan ki. Dengan begitu, semua yang kau lihat akan bergerak dengan sangat lambat. Benar saja, dengan menggunakan teknik itu, Hajin pun mampu bergerak dengan leluasa. Ia melihat ayam itu berdiam seperti batu saat ia melewatinya. Dan di saat itulah, akhirnya ia mampu melihat titik lemah dari ayam raksasa itu. Ia pun tidak mau membuang waktu dengan bertele-tele. Dengan sekuat tenaga, ia langsung menyerang ayam itu dengan menancapkan sebilah bambu tepat pada jantungnya, sehingga ayam itu langsung berteriak dengan sangat keras. Dan tidak hanya sampai di situ saja, karena ia tahu kalau ayam itu tidak akan mati hanya dengan satu bilah bambu. Dengan tatapan mata yang tajam, ia kembali menancapkan bilah bambu lainnya tepat di jantungnya. Dan di saat itulah ayam itu langsung mati seketika. Cerita berpindah, terlihat Ma Dongpil yang kembali dari markas kultus demonik dengan membawa beberapa senjata yang telah dipesan oleh Hajin. Sambil berjalan ia bergumam, tuan muda ketiga, dulunya dia ahli dalam menggunakan sebuah pedang. Dan sebagai ahli bela diri berpedang, dia seharusnya cukup terampil menciptakan gayanya sendiri. Begitu ia memegang sebuah pedang, siapa tahu dia bisa mendapatkan kembali ingatannya. Meskipun menilai betapa kejamnya tuan muda di waktu dulu, namun aku tidak yakin kalau aku sangat tertarik untuk mendapatkan kembali ingatan tuan muda.
Karena aku teringat di waktu dulu ia begitu kejam. Bahkan hanya sebatas mangkuk yang tertumpah, dia langsung memukulku berkali-kali. Akan tetapi untuk saat ini aku tidak perlu memikirkan yang berlebihan karena aku hanyalah seorang pengawal. Tiba-tiba saja ia mencium aroma darah yang begitu kuat yang terbawa angin dari arah tempat tinggal mereka. Beberapa saat kemudian, ia begitu terkejut setelah ia sampai di rumah mereka karena lokasi itu telah hancur berantakan. Ia pun begitu panik karena sejak dari tadi ia memanggil tuan muda dan mencarinya, akan tetapi ia tidak dapat menemukannya. Setelah berkeliling mencari tuan muda, akhirnya ia pun menemukannya. Dengan cepat ia berlari menghampirinya, lalu ia berkata, "Wahai tuan muda, apa yang terjadi kepada Anda? Tubuh Anda telah dipenuhi oleh darah, apakah Anda terluka parah?" Dengan santainya Hajin bertanya, "Apakah kau tahu makhluk apa yang ada di belakangku ini?" Madongpil pun mengatakan jika itu bukanlah ayam sembarangan. Dia adalah penghuni hutan bambu ini. Dia dikenal sebagai teratai biru. Saat mendengar Madongpil yang ingin mengobati luka-lukanya, Hajin pun mengatakan kalau itu bukanlah darahnya. Mendengar itu, ia begitu terkejut. Lalu ia berpikir, memang benar yang ia katakan, tubuhnya tidak terluka sama sekali. Ayam teratai biru, makhluk itu sama berbahayanya dengan macan tutul. Aku tidak menyangka dia mampu mengalahkannya hanya seorang diri. Kemudian Hajin pun memerintahkannya untuk menyiapkan sebuah tungku yang sangat besar karena ia ingin memasak ayam ini dan menjadikannya sebagai makanan. Lalu sambil menodongkan bilah bambu yang berlumuran darah, ia berkata, "Aku butuh penjelasan. Bagaimana kau tahu tentang ayam bajingan ini? Tempat macam apa hutan bambu ini? Dan apa saja yang ada di dalam hutan ini?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.